Pada part sebelumnya, kita telah membahas keadaan Indonesia atau yang pada saat itu Nusantara yang dijajah oleh bangsa Barat Belanda hingga masuknya Jepang untuk mengganti pendudukan Belanda di Nusantara. Jadi, yang belum menonton part sebelumnya, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu karena video kali ini adalah lanjutan dari part video tersebut. Kami berjanji akan bekerja sepenuh-penuh tenaga bersama dengan pemerintah bala tentara agar supaya kemenangan akhir dalam peperangan Asia Timur Raya lekas tercapai. Pada pembahasan kali ini masih lanjutan dari chapter 4 pada video sebelumnya, yaitu mengenai Indonesia di masa penjajahan Jepang. Pengalaman dari penguasaan Jepang di Nusantara tentunya sangat bervariasi, tergantung tempat seseorang tinggal dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang sedang dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat dalam perbudakan seks, ditahan tanpa alasan, dan hukuman mati. Yang termasuk dalam kategori tersebut adalah mereka orang Belanda yang masih tersisa dan campuran Indonesia Belanda atau orang Indonesia yang pro terhadap Belanda, yang sehingga menjadi sasaran empuk bagi Jepang kala itu. Akibatnya, masyarakat yang berada dalam daerah yang sedang dalam peperangan sangat mengalami derita, seperti makan seadanya dan menggunakan karung goni sebagai alat penutup tubuh. Belum lagi ketika ada orang yang jatuh sakit, tidak ada obat untuk dapat diakses, yang akhirnya mereka hanya bisa menggunakan tumbuh-tumbuhan herbal untuk menangani penderitaan sakit kala itu. Dikarenakan saat Jepang menduduki daerah Banten, makanan, obat-obatan, dan pakaian dan kebutuhan lainnya seketika hilang dari pasar. Mari kita kupas satu persatu beberapa bentuk atau praktik penindasan yang dilakukan oleh bangsa Jepang kala itu. Romusa merupakan praktik kerja paksa di masa penjajahan Jepang yang terjadi pada tahun 1942 hingga 1945. Orang yang dipekerjakan dalam praktik Romusa tersebut adalah sebagian besar masyarakat Indonesia atau Nusantara kala itu. Mereka dipekerjakan untuk demi kepentingan Jepang terhadap perang Asia Timur Raya. Ada juga penjara jongkok Lawang Sewu. Awalnya, bangunan tersebut dibangun pada masa kolonial Belanda yang difungsikan sebagai kantor kereta api, yang disebut sebagai Nederland Indische Spoorweg Maatschappij atau dengan singkatan NIS. Saat Jepang berhasil menduduki Indonesia yang pada saat itu dikuasai oleh Belanda, seketika mereka mengalihfungsikan bangunan tersebut menjadi penjara bawah tanah pada tahun 1942 hingga 1945. Penjara tersebut hanya berbentuk seperti bak mandi yang hanya memiliki tinggi 50 cm. Seperti nama dan ukuran tempatnya, maka para tahanan yang ditahan pada tempat itu terpaksa harus berjongkok. Bagi Jepang, dengan tahanan menjongkok tentu tidak terlalu kejam. Alhasil, mereka juga memasuki air hingga mencapai leher tahanan, lalu ditutup dengan besi. Tak hanya ruang tahanan jongkok, ternyata saat itu juga tentara Jepang memfungsikan ruangan selebar 1x1 untuk tahanan berdiri dengan berisikan 8 orang. Yang lebih kejam lagi, mayat-mayat yang meninggal karena kelaparan pada ruangan tahanan tersebut ternyata hanya dibuang di sebelah sungai Lawang Sewu. Betapa kejamnya penjajahan Jepang terhadap spesies makhluk seperti diri mereka. Dan penindasan yang terakhir adalah Jugun Ianfu. Jugun Ianfu adalah wanita-wanita korban perbudakan seks pada masa penjajahan Jepang era Perang Dunia Kedua. Pada awalnya, militer Jepang memanfaatkan para budak-budak wanita ini dengan cara diiming-imingi janji untuk disekolahkan atau dipekerjakan dengan gaji yang layak, mulai dari cara yang halus hingga kasar.
Pada saat itu, Ketua Tonarigumi atau yang kita kenal sekarang dengan Ketua RT sering diwajibkan untuk mengumpulkan wanita dalam jumlah tertentu. Saat itu juga, para masyarakat wanita tidak berani menolak, dikarenakan kekuasaan tertinggi saat itu ada pada tangan kolonial. Bahkan, wanita yang sudah tahu bahwa mereka akan dijadikan budak seks, tetapi sayangnya mereka tidak berani menentang para penguasa kolonial atau pemerintah yang pro terhadap kolonial. Dari sekian banyak penindasan atau kekejaman, mungkin kita tidak bisa bahas sepenuhnya pada video kali ini, demi untuk memandang pihak korban maupun hal sensitif bagi para pelaku, dan melindungi video ini dari dolar kuning. Hehe. Kita lanjut dalam perjalanan sejarah hingga akhir tahun 1943. Kedudukan Jepang dalam Asia Pasifik mulai lengah atau terdesak. Pembahasan mengenai Jepang yang mulai lengah atau terdesak juga sudah kita bahas pada video sebelumnya, yang berjudul Jepang dalam Perang Dunia Kedua Part 2, yang kami sediakan pada sudut kanan atas video ini. Sehingga, pertempuran yang membuat Jepang terdesak tidak perlu lagi kita bahas panjang lebar pada video kali ini. Di beberapa tempat, tentara Jepang mulai kehilangan kendali, dan sebagian menderita kekalahan dari pihak sekutu. Hingga akhirnya, Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom yang bernama Little Boy di Hiroshima pada 6 Agustus dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 atas balas dendam mengenai Jepang yang mendeklarasikan perang terhadap Amerika di Asia Pasifik, yang awalnya bermula pada pertempuran Pearl Harbor. Pertempuran Pearl Harbor atau Hawaii juga sudah kita pernah bahas pada video sebelumnya, yang kami sediakan di sudut kanan atas video ini. Sebelumnya, Amerika, Sekutu, dan Tiongkok meminta pasukan Jepang untuk menyerah tanpa syarat. Tetapi, Jepang menolak permintaan tersebut, yang akhirnya menjadi titik balik kekalahan telak politik dan militer Jepang dalam Perang Dunia Kedua, yang membuat Jepang di negeri Sakura bertekuk lutut dengan menyerah tanpa syarat. Tentunya, dengan kekalahan Jepang atas Sekutu sangat berpengaruh bagi kemerdekaan Indonesia. Pada keadaan pihak kolonial Belanda yang kalah telak oleh Jepang, dan Jepang yang akhirnya pun kalah telak oleh Sekutu, khususnya Amerika Serikat, tentu sudah patut untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan demi untuk mengambil waktu lengah dari kedua pihak kolonialisme tersebut. Pada saat itu, pemerintah Jepang dengan tegas mengambil tindakan melarang para masyarakat Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri. Namun, berkat sosok Sultan Syahrir, sang pemuda Indonesia yang kala itu bekerja pada stasiun berita Jepang, telah berhasil mempublikasikan berita kekalahan Jepang oleh Sekutu melalui radio gelap. Kemudian, ia mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awalnya, kabar mengenai desakan untuk melakukan proklamasi berkat Sultan Syahrir menyebar melalui radio dan selebaran dengan jangka yang sementara. Terdengar kabar desakan proklamasi tersebut, pasukan pembela tanah air atau disingkat dengan PETA yang sudah kita bahas pada part sebelumnya, dan para pemuda lainnya, mereka pun akhirnya bergegas demi untuk mempertahankan kediaman Soekarno. Sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan muda. Dari berbagai sumber yang kami riset, golongan tua diantaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan golongan muda terdiri dari Soekarni, Wikana, Den Aidit, dan Chairul Saleh. Namun nyatanya Ahmad Subarjo yang termasuk dalam golongan tua lebih memilih untuk menjadi penengah antara kedua golongan ini. Kedua golongan ini memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang dimaksud oleh golongan tua atau Soekarno-Hatta menginginkan proklamasi agar dilakukan melalui PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dikenal dengan bahasa Jepang Dokuritsu Jyunbi Inkai, yang dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945. Panitia tersebut bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang sebelumnya adalah reinkarnasi dari BPU PKI, dengan kepanjangan yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Alasan BPU PKI dibubarkan kala itu dikarenakan bertindak cepat untuk mewujudkan kehendak Indonesia demi mencapai kemerdekaan.
Dan alasan lain BPUPKI dibubarkan karena menolak keterlibatan Jepang dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut lagi dalam pembahasan sebelumnya mengenai golongan tua Soekarno-Hatta yang menginginkan kemerdekaan melalui panitia PPKI. Karena merasa tidak puas dengan yang dimaksud golongan tua tersebut, akhirnya golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Setelah desakan golongan muda dengan menculik golongan tua, akhirnya kedua belah pihak menyepakati untuk memproklamasi kemerdekaan di Jakarta secepatnya. Akhirnya, dengan rombongan dan Soekarno-Hatta bergegas menuju Jakarta, tepatnya di rumah Laksamana Muda Maeda Tadashi. Untuk lebih detail mengenai Laksamana Muda Maeda, kita akan bahas pada short video. Maeda saat itu yang sebagai tuan rumah mengetahui hal ini, akhirnya ia pun mengundurkan diri dengan bergegas pergi ke tempat tidurnya di saat peristiwa tersebut sedang berlangsung. Miyoshi, orang kepercayaan Nishimura, bersama Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo membahas rumusan teks proklamasi pada 16 Agustus 1945. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya, baik dari golongan muda dan tua, menunggu di depan rumah Maeda. Saat itu, Soekarno sedang menuliskan konsep proklamasi pada secari kertas. Sedangkan Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan Dokuritsu Juyunbi Kosakai atau BPUPKI yang sudah kita bahas sebelumnya. Sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran dari Muhammad Hatta. Kemudian, pada 17 Agustus keesokan harinya, tepat pada pukul 4 pagi, Soekarno membuka pertemuan itu dengan massa yang berada di depan rumah Maeda. Soekarni mengusulkan agar penanda tanganan naskah proklamasi tersebut cukup 2 orang saja, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya usulan Soekarni tersebut diterima oleh para hadirin. Naskah yang sudah diketik oleh Sayuti Melik juga akhirnya segera ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan pada pukul 5 pagi, mereka bergegas dan keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka bersepakat memproklamasikan kemerdekaan di rumahnya Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta pada pukul 10 pagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Momentum ini menjadi titik awal terbebasnya Indonesia dari rongrongan para kolonialisme penjajah asing. Pembacaan teks proklamasi menjadi ikrar kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti dengan pengibaran perdana bendera merah putih. 3 orang yang melakukan pengibaran perdana bendera merah putih ialah Latif Hendraningrat, Suhut, dan SK Trimurti. Jadi, bagaimana pendapat para Skupers mengenai Indonesia menuju kemerdekaan? Yang kami bagi dalam 3 part dengan berdurasi 10 menitan ke atas. Jika menyukai konten kali ini, tekan tombol like atau suka. Jika ada kesalahpahaman, dipersilakan untuk mengomentari. Jika bermanfaat, share ke teman-teman. Dan jika ingin mengikuti dari seluruh konten kami Historical Scope, bisa langsung menekan subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Saya Mimin Ivan, pamit undur diri.